wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu idza qulta li ahad atusalli faqala na'am faqbal minhu wa la tufattish alaih lianna az-zaman muqtadahu dhalik wa husnud dhan muqaddam ala aksih. Idza qulta li ahad, jika kamu itu berkata kepada seseorang, atusalli, salat kamu, faqala na'am, maka dia menyatakan iya salat, faqbal minhu, udah terimalah dari dia, wala tufattish alai, jangan kamu koreksi lagi, kamu teliti. Lianna zaman muqtadau dzalik, karena zaman sekarang ini ya kejadiannya seperti begitulah. Kalau mau korek-korek akhirnya kamu harus nahi mungkar, nantinya macam-macam. Dan husnudzan muqaddamun, harus lebih didahulukan ala aksih daripada suudzan, daripada kebalikannya. Artinya kalau ada orang tadi itu dia menyatakan dirinya sholat, ya udah bisa kamu terima. Kamu cukup melihat orang itu sholat, udah itu cukup baik dah. Jangan kamu teliti gimana zuhudnya, gimana waroknya, gimana itu, ya sulit kalau di zaman sekarang. Udah banyak ditinggalkan itu semuanya. Orang itu sholat udah cukup dah. Kalau sekarang ini sholat aja berantakan kok. Sholat gak diperhatikan kok. Kalau ada yang tetap sholat, berarti masih bisa diterima. Karena itu kalau kamu misalnya punya pabrik, atau kamu itu punya toko, mau pegawai, sholat terima. Nggak sholat, jangan diterima. Punya tukang sholat, terima. Nggak sholat, keluarkan. Tapi jangan sholat kamu sholat bal-balan, iya enggak, enggak boleh. Ya udah ada sudah. Sholat kamu sholat keluyuran, ya sulit. Karena zaman muqtadahu dzalik, karena zaman sudah model begini. Zaman sudah model begini. Bisa sholat itu sudah sangat istimewa. Untuk yang lainnya, husnudzan harus lebih dikedepankan daripada suudzan. Tapi kalau untuk sholat yang tegas, jangan husnudzan kepada orang yang nggak sholat. Paham ya? Jangan kamu tadi itu mau menerima orang yang nggak sholat, yang tegas. Ini adalah satu gambaran pentingnya sholat, itu yang pertama. Kedua, ukuran itu dari sholat. Ini ibadah paling utama nih. Kadang-kadang orang pergi haji tapi dia nggak melakukan sholat, keliru. Sholat lebih afdal daripada haji. 1000 kali haji kalau meninggalkan sholat percuma. Kadang-kadang banyak sedekah, banyak membantu, tapi nggak sholat, keliru juga. Puasa, masya Allah, muti katanya, kalau perlu kuning, tapi nggak sholat, ya percuma. Sholat itu ibadah yang paling afdol. Silatun bainal abdi wa rabbih, berhubungan antara hamba dengan Tuhan itu sholat. Ini bukan Anda berhubungan dengan presiden, langsung dengan Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian kalau masih sholat, orang itu masih bisa dipercaya. Titik kejujuran masih ada. Apalagi kalau sholatnya disiplin awal waktu.
apalagi berjamaah, insya Allah orang itu orang baik. Kedua, wajib husnudzon bagi orang sholat, jangan suudzon. Jangan nanti ada orang sering ke masjid, pura-pura semuanya, itu harat semuanya, nggak bisa dipercaya. Semenjak masih sholat, orang itu bisa dipercaya. Nah, untuk yang lainnya kita husnudzon, kecuali kalau memang terbukti jelek. Nah, cuma jangan kasih peluang jelek. Nih, tak kasih gambaran. Ada orang sholat, kemudian kamu punya duit 3 juta, kamu taruh ada di mukanya dia, kamu tinggal. Ya, amblas. Kenapa? Karena kamu memberi peluang dia untuk ngambil. Jangan kamu memberi peluang dia untuk berbuat jahat. Dan juga jangan kamu tadi itu suudzon, ini orang jahat walaupun sholat. Karena jika sholat itu beneran, Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah manusia daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, kalau masih ada orang yang sholat tadi itu kok masih berbuat mungkar? Pertama, mungkin sholatnya kurang benar. Maksudnya bajunya haram, makanannya haram, sejadahnya haram, atau sholatnya riya, nggak sholat dari hati. Atau juga mungkin prosesnya nggak langsung, sama dengan orang sakit, nggak langsung orang tadi itu sembuh daripada penyakitnya, sekalipun minum obat perlu proses waktu. Nabi SAW ketika diceritakan ada orang perbuatannya kurang bagus, Nabi ditanya, sholat nggak itu orang? Sholat ya Rasulullah. Satanhahu sholatuh, bakal akan mencegah daripada perbuatan tidak baik itu sholatnya dia. Satanhahu sholatuh. Seorang juga datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah banyak berbuat salah, aku melihat perempuan yang bukan yang ajnabiyah di jalan, cambuk aku ya Rasul, aku ini sudah orang salah. Sahabat ngelihat perempuan aja sudah dianggap gede. Kemudian Nabi mengatakan, tenang kamu, tenang. Orang ini ketakutan karena dia merasa berbuat dosa. Sampai akhirnya masuk waktu sholat berjamaah sama Nabi. Ketika setelah sholat, mana itu orang yang sedih tadi itu, yang melapor, aku ya Rasulullah, sholat tadi sama kita. Iya, udah kami laksanakan sholat sama anda ya Rasul. Gimana saya ini ya Rasulullah? Udah, sholatnya kamu sekarang sudah melunturkan dosanya kamu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, mathalus salawatul khamas kalam kamathali nahrin fi babi ahadikum ayara ahadukum law ightasala fin nahri 5 marratin kulla yawmin hal yubqi min darani syai'a. Misalnya salat 5 waktu itu, kata Nabi, seperti sungai yang jernih yang mengalir di hadapan rumah kamu. Bagaimana kalau seandainya dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah masih kotor badannya? 2 kali udah cukup bersih ya. Kalau la yubqi min darani syai'a ya Rasulullah, enggak tersisa kotor, sangat bersih ya Rasul. Maka dari kamathalus shalawatil khamas, demikian juga salat 5 waktu akan mengampuni dosa. As-shalah ila shalah kafaratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat yang satu ke salat yang lainnya akan mengampuni dosa-dosa manusia jika dia menghindari daripada
dosa-dosa besar. Lah kalau dosa minum khamar, judi, mencuri, ya dosa-dosa besar, maka itu perlu tobat khusus. Perlu tobat khusus. Karena itu jangan ditinggalkan sholat. Kalau cari pegawai, pegawai yang sholat. Kalau cari supir, supir yang sholat. Kalau cari tukang, tukang yang sholat. Kalau cari mitra kerja yang sholat. Alhasil buat ukuran itu sholat. Semenjak orang itu sholat, berarti titik kejujuran itu masih ada. Kita harus husnudzan. Nah, tapi jangan memberikan peluang untuk berbuat jahat. Ya tetap kamarnya dikunci, ya tetap pagarnya digembok, ya tetap sepeda motornya ya dikunci. Jangan nanti nggak dikunci, itu berarti ngasih peluang untuk berbuat jahat nantinya. Nah, itu ukuran seorang hamba itu adalah sholatnya. Jangan sampai ditinggalkan itu sholat. Kemudian zaman sekarang, zaman sekarang ini kita jangan menuntut orang itu istimewa seperti zaman dulu. Semenjak orang itu masih ada berbuat baik, maka yakinlah bahwa orang itu insya Allah akan menjadi orang yang baik. Tapi semenjak orang tadi itu sudah tidak tertarik dengan kebaikan, maka sulit bagi dia untuk menjadi orang yang baik. Karena itu di zaman sekarang ini, kata sebagian sahabat menyatakan, kami ini melakukan satu perbuatan. Di antara sahabat dia berkata begini, kami ini melakukan satu perbuatan yang sekarang ini kami hidup kita anggap remeh. Di zamannya Nabi kita anggap itu perbuatannya orang munafik. Kita kalau melakukan itu seperti orang munafik. Tapi ketika setelah kami hidup di zamannya tabi'in, perbuatan ini menjadi biasa, lumrah, seakan-akan begitu. Padahal zaman Nabi itu golongannya orang munafik yang berbuat begitu itu. Sebagian lagi berkata begini, adraktu unasan law adraktahum lagultum majanin walau adrakukum laqalu innakum syayatin. Aku ini menangi beberapa orang, kalau kamu tadi itu menangi mereka, pasti kamu anggap mereka orang gila. Kenapa sering menangis dia? Sering menangis, kadang-kadang pingsan karena takut kepada Allah. Tidak waras ini orang. Tapi kalau seandainya mereka itu menangi kamu, ketemu dengan kamu, mereka akan menganggap kamu bukan manusia, setan. Berbuat dosa tertawa, berbuat maksiat bangga, merasa terhibur. Bukan manusia, setan. Karena itu zaman sekarang ini kamu bisa nilai bagaimana orang bangga kalau dia tadi itu maksiat, kemudian kadang-kadang ngejek orang taat, ngejek dengan orang yang berbuat baik. Yang lebih parah lagi, yang diincar orang baik. Sepeda motornya orang hadir pengajian diambil, sandalnya orang yang masuk masjid dicuri, duitnya orang-orang yang baik ditipu. Ini lebih parah lagi.
Nah, karena itu zaman yang model demikian ini harus penuh dengan kewaspadaan, dan kita harus menghindar daripada orang-orang yang demikian ini, dan jangan menjadi orang yang demikian itu. Tapi yang jelas, kapan orang tadi itu masih melaksanakan sholat, insya Allah titik baik masih ada. Tapi kalau sudah enggak sholat, percumalah. Hatta yang di roha, hatta kamu tadi itu putar tasbih, kalau enggak sholat percuma. Maka kau adalah orang yang jahat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Hatil qasidah.